Assalamualaikum Badaya, ini Guru Gembul dan sekarang ada di sebuah markas yang sebenarnya sudah tidak asing, tapi sekarang kita mau bahas sesuatu yang beda sebenarnya. Saya tuh mau bahas sesuatu, tapi karena di sini ada orang-orang yang pengen eksis, jadi saya pengen tampilkan ada orang yang di belakang situ dan ada seorang ustadz. Belum jadi ulah gagal Pak, ustadznya belum jadi karena Ustadz belum masih jadi. ngaji. Ustadz Kalau belum jadi. Nyari ustadz bukan anggar ngaji kan? Ya, cuman maksudnya jangan sampai kalau ada istilah itu mubalik seperti teko yang kosong gitu. Jadi terus aja. Apa murid? Nah, ustadz terus. Ustadz, tapi ada murid kan? Ah, Ada punya belum, murid kan? Oh belum. belum. Oh belum. Tidak mengaku berarti ya. Sekarang kita tuh mau ngobrol-ngobrol santai rencananya, karena kemarin tuh ada pertanyaan yang unik-unik juga terkait dengan bagaimanakah kesiapan umat Islam berhadapan dengan masa depan, khususnya berhadapan dengan teknologi dan disrupsinya. Karena gini Kang, sekarang tuh umat muslim tuh terbiasa untuk ngambil jalan pintas setiap ada sesuatu yang baru. Betul. Bitcoin langsung keluar fatwa haram. Ya kan? Jadi ya yang semacam itu gitu ya. Yang haramnya bukan Bitcoinnya tapi ininya gitu, apa gitu ya. Terus ada apa-apa haram karena memang kita tidak terbiasa terlibat dalam penemuan dan invasi teknologi itu. Nah, kita tidak membidani. Tidak membidani dan kita tuh pada akhirnya hanya bereaksi muncul teknologi ini Disikapi langsung, direspon. Pas negatif dulu baru nanti ada film kiblat direspon. Katanya ada bagian menistakan. Gimana nih Kang? Ada kalau aku sih ada waktu itu diskusi dengan teman-teman ya. Jadi diskusi singkat lah, obrolan di kedai kopi sampai keluar pertanyaan apakah mungkin di suatu saat nanti ketika teknologi semakin kencang perkembangannya semakin tak tertahankan, apakah mungkin pada akhirnya yang jadi imam sholat itu adalah robot? Boleh itu? Nah, itu nggak tahu terlepas dari boleh atau tidaknya ya. Tapi kalaupun misalkan boleh atau tidaknya kan itu mungkin kembali lagi kepada rukun dan sahnya sholat ya. Sebagai imam kayak gimana itu mah udah ada lah ya, nanti teman-teman gimana. Cuman obrolan liar dengan teman-teman saat itu bagaimana kira-kira robot hasil produk AI ini jadi imam sholat gitu. Kalau adan masih mungkin, kalau nggak ada muadzin tinggal bisa setel Spotify atau YouTube lah gitu. Nah kalau imam sholat, sholat gimana gitu kan? Kira-kira ini barangkali teman-teman barayanya Pak Guru nih bisa Emang ada jawaban Akang apa kalau misalkan kita diimamin robot? Apanya? Iya boleh tidak? Kalau itu sih masih debat kusir dan nggak selesai-selesai. Kan gitu. Ari imamnya mah sudah jelas dia mah tidak itu gitunya. Nah ini makmumnya nih, si makmumnya itu sholat berjamaahnya teh sah atau tidak gitu. Nah itu terlepas ya sah atau tidaknya orang nggak mau, jangan dulu bahas Furu ya. Bebas jawab, bahas aja. Tapi untuk jika imamnya robot, mungkin makmumnya ya kalau misalkan makmumnya manusia, itulah teman-teman silahkan aja berasumsi sendiri ya. Ya mah rame menyerahkan terus. Ini mana tuh pendapat? Ini takut untuk bersuara, tidak akan diapa-apain. Apa? Ayo apa? Enggak kan? Ari imamnya robot makan dia lebih bebas dari hawa nafsu, tidak akan garuk-garuk kalau ada nyamuk kan, tidak akan kentut, tidak akan ada salah bacaan dan bacaannya pun hatam pasti Quran 30 juz. Bisa dipercepat. Ya iya bisa dipercepat. Tapi makanya dipercepat. Ayo tarawih sekarang yang dipercepat itunya. Tapi maksudnya dia hafal Quran lebih baik gitunya. Nah itu bener Kak. Iya hafal Quran. Bacaannya pun lebih tartil. Lebih baik. Tata cara sholatnya lebih baik juga. Kira kan setting ya. Iya. Nggak bakal punya dosa lagi itu. Nggak bakal. Kalau saya misalkan pas tahiyat akhir saya tuh kesulitan. Keur lutut rada patah, gendut gitu kan. Jadi saya tuh sebenarnya sholatnya secara ininya mah agak susah untuk tartib teh gitu. Tapi kalau misalkan
AI robot itu pasti apalagi kasih hologramnya teh pakai sorban gitu ta. Terus suaranya teh ganti setting jadi Imam Sudes nah, misalkan Syekh gitu. Sudais atau siapa misalkan ya. Iya. Nah, itu sah tidak? Teuing robot masih gana mah teu sah euy. Kalau Sigana teu imamnya robot, tapi kalau misalkan ya kalau secara rukun mungkin bisa masuk kategori tidak sah ya. Tapi di satu sisi ketika kita bahas nilai kelebihan apa ya? Nilai kelebihan bahkan mungkin kalau misalkan diimamin robot mah Tapi sebentar. apa? Tidak sah teh apa yang menyebabkan tidak sah? Kan rukunnya semua terpenuhi. Nggak akil balik, Pak. Hah? Nggak akil balik. Robotnya nggak akil balik, Pak. Robot nggak akil balik. Iya. Iya gitu. Iya kan, jadi apa namanya? Ketika berakal, ya, berakal. Misalkan kalau misalkan ditarik kategorisasi siapa yang layak jadi imam, misalkan ya, kan yang paling baik bacaannya udah paling baik bacaannya. bacaannya. Kemudian paling tahu agama, misalkan ya, hafalan Quran dan lain sebagainya. Nah, satu lagi ini akil balik. Iya, kan dia akil balik kan tinggal disetting aja bapak-bapak tua yang berjenggot. Secara biologis, Pak. Hah? Bukan secara teknologi, terkecuali kalau teknologinya menciptakan ada teknologi yang bisa akil balik. Akil balik bahkan bukan hanya secara biologis, maksudnya gini. Ari Imam Syafi'i pernah nggak jadi imam waktu usia sebelum 15 tahun? Belum disunat atau Pak? Pernah Imam Syafi'i itu. Enggak, ini robot. Kalau robot, Iya, maksudnya Imam Syafi'i cara akil balik. Jadi kalau alasannya adalah akil balik, kata Imam Syafi'i pernah ngimaman waktu beliau belum akil balik. Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas, Juga iya sama. bener. Waktu kecil, iya bener Ibnu Abbas. So, jadi Tinggal disunat Pak. gak ada rukun. Ada nggak syarat bahwa imam tuh harus manusia? Teh can manggih sih gananya. Nah, masalah utama kaum muslimin itu adalah teknologi zaman sekarang dengan segala perkembangannya. Kita Tidak ambil disikapi. fikihnya itu adalah abad pertengahan, abad Imam Syafi'i, abad Oke. Imam Ahmad bin Hambal. Nah, padahal definisi, jadi semua rukun-rukun yang tadi disebut itu kan tidak disebut ku Nabi. Oke. Yang bikin susunannya tuh adalah para imam yang tadi itu. Klasik Dan kontemporer ya. iya, para imam itu bikin untuk orang zaman itu menjawab pertanyaan orang zaman itu. Nah, Sedangkan zaman kalau pertanyaan sekarang, zaman sekarang, kita tuh males untuk bikin fatwa baru. Bisi, wah kita istihadnya belum sampai mustahil. Ya padahal kan kita berhadapan dengan sama seperti dulu gitunya. Bahkan sampai sekarang pun kaum muslimin masih berdebat apakah apakah bunga bank itu riba atau tidak. Oke. Masih berdebat. Yang memerangkap mayoritas kaum muslimin pada keraguan-raguan, pada subhat. Kan itu. Ketika itu belum selesai, muncul sekarang sebuah teknologi yang ekonomi yang benar-benar sesuai dengan syarat Nabi. Bitcoin. Kan itu teh benar-benar sesuai syarat Nabi, di mana si mata uang itu teh terbatas. Oke. Jadi nilainya tuh benar-benar paling pasti di antara yang lain, bahkan lebih pasti daripada nilai emas. Stabil Pak. Iya, kan emas mah kalau ada tambang baru yang ditemukan langsung turun. Pas tambang Ini mah. lama habis langsung naik. Emas mah gitu. Ya. Nah, ini lebih stabil lagi. Apakah ini? Nah, kita tuh belum kepikiran untuk, jadi kita mah hanya bereaksi, tapi bereaksinya juga didasarkan pada kaidah fikih atau rumusan atau hasil fikih di zaman dulu. Jadi kita tuh bingung. Belum menarik sampai sekarang. Iya, makanya sok atuh akan keluarin fatwa sebagai seorang Wah, Pak, syekh. itu kaidahnya itu berat. Harus ngeluarin fatwa mah. Tapi kan apa ya? Tapi entah apa ya. Tapi kalaupun misalkan ngebahas masalah fatwa, itu nggak laku Pak sebenarnya Pak. Ya emang. So kalau misalkan ada satu kajian, misalkan apa ya? Kajian keislaman atau teman-teman misalkan di sana, kita ngebahas masalah fatwa. Misalkan kita paparan sosialisasi, misalkan fatwa, misalkan bukan nggak laku ya, peminatnya kurang, ya. Misalkan kita selesai fatwa baik itu di MUI, fatwa MUI, misalkan kemudian fatwa-fatwa yang ada di setiap ormas, itu jika disosialisasikan ke daerah, mungkin ketika disosialisasikan di dalam bentuk forum kajian, itu
itu kurang sekali peminat gitu. Terlebih kalau untuk masalah kalangan muda ya. Nah, di kalangan sepuh mungkin itu diterima, tapi untuk di kalangan muda belum tentu diterima. Nah, kalaupun misalkan kenapa fatwa-fatwa agak telat, ya barangkali karena termin yang saya ketahui misalkan di kalangan ormas itu fatwanya tuh Pak biasanya kalau yang ada perkumpulan misalkan para dewan suro ada perkumpulan rutinan tiap mingguan tuh masih dalam hal-hal muamalah, menyikapi muamalah, belum sampai kepada teknologi yang signifikan. Mungkin karena syuronya itu juga tidak mendalami. Nah, saya pernah dapat satu bocoran dari teman-teman ketika misalkan kita mengusulkan tema untuk dijadikan satu pembahasan di pembahasan akbar di Dewan Suro terkait dengan teknologi AI, itu belum diamini oleh belum disepakati oleh panitia penyelenggara. Karena apa? Ya karena mungkin juga pada mengkonsumsi Pak. Iya ngerti. Ya gitu kan, dalam arti mengkonsumsi ketika misalkan pertanyaannya OpenAI ChatGPT haram. Misalkan lagi pakai gitunya kan pakai misalkan gitu kan, kita mau mengharamkan sesuatu yang kita konsumsi gitu. Nah, jadi ulama-ulama terjebak pada kebiasaannya sendiri, sama seperti fatwa rokok haram atau tidak. Ulama yang rokok mah iya, masih lanjut. Nah, karena misalkan Pak, kalau misalkan kita cari referensi ya, teman-teman atau mungkin yang familiar dari era 2000-an, kalau misalkan cari referensi fatwa atau misalkan cari referensi hadis atau Quran dan sarah-sarahnya atau penjelasan-penjelasan, misalkan Maktabah Samilah, itu kan udah agak teknologi sedikit ya dan agak komplit, mungkin medio 2000 sampai 2015 ya. Nah, kalau sekarang Pak, misalkan teman-teman juga saat itu kita coba tanya kita direct misalkan di platform si AI itu kita tanyakan, coba tolong tafsirkan surat Al-Baqarah ayat 183 menurut Mufasir misalkan Ibnu Katsir, menurut Mufasir Al-Marogi, Imam Al-Marogi, Imam Ibnu Katsir. Nah, kita misalkan baca hasilnya yang Ibnu Katsir, kita baca hasilnya Al-Marogi, kemudian kita komparasikan, kita cari persamaan perbandingannya dengan misalkan kitab terjemah yang secara fisik satu, dan kitab yang asli misalkan dengan terbitnya Darul Fikr misalkan ya Beirut dengan penjelasan secara plek ketip plek Pak. Naon penjelasannya hampir sama. Kalau misalkan yang Arab kan lebih rinci ya. Kita harus belajar nahwu sorof dan lain sebagainya. Iya, tapi iya. Nah, ini ketika di AI ya mungkin 70% mah misalkan penjelasannya tapi intisarinya sama 90%. Gitu. Tuh, apalagi yang misalkan kita berlangganan yang baru ya. Nah, coba ini saya justru di sini mau tukar pikiran soal ini, Kak. Okay. Kenapa fatwa-fatwa para ulama di zaman sekarang itu nggak laku? Karena fatwa itu tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kita cerita nanti, misalkan kemarin ya, fatwa wajib pilih 01. Nah, misalkan gitu ya. Okay. Nah, tapi kenapa fatwa itu bermasalah? Ini mah hanya permisalan gitu ya, bukan saya ngebenci Pak Anies gitu. Tapi gini ceritanya, kan sebenarnya di dalam agama Islam itu kita tuh tidak boleh banyak bertanya, yang akan menjadi sangat besar dosanya kalau kita bertanya dan akhirnya jawabannya itu menghasilkan syariah baru. Makanya para ulama-ulama zaman dulu sangat-sangat membatasi jawaban mereka. Ketika ditanya, oh saya tidak tahu. Singkat atau saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Muncul fatwa itu ketika apa? Ketika kaum muslimin benar-benar kebingungan. Saya ini gimana? Akhirnya muncul fatwa. Jadi fatwa itu menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan dan kemudian bentuknya fatwa itu dalam bentuk rekomendasi.
Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, Pak? Misalkan dari Dewan Suro ke masyarakat atau dari masyarakat ke Dewan Suro? Nggak ada Dewan Suro pada waktu itu mah. Yang ada itu, kalaupun misalkan di pemerintahan itu kodi paling. Jadi misalkan gini, ada rakyat namanya si Uye nanya kepada ulama. Si ulama bilang saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Tapi ini menyangkut hajat hidup saya tuh bingung apakah ini terlarang atau itu. Ikuti aja dalil Quran dan Sunnah yang umum yang kamu ketahui. Saya tidak tahu, saya kasih tahu dalilnya. Tapi ini nggak ada, yang ini dalilnya ini nggak ada karena ini adalah masalah baru. Nah, setelah didesak itu, barulah si ulama itu mengeluarkan fatwa. Fatwa itu rekomendasi, saran. Saya nggak berani bikin hukum sendiri, takut. Karena itu saya cuma merekomendasikan untuk memberi bantuan. Rekomendasi apa ya? Bukan fatwa ya? Iya, fatwa itu kan rekomendasi. Fatwa itu tidak ada kewajiban untuk kita mengikutinya. Fatwa itu. Nah, tetapi jadi ada orang bingung dijawab sama ulama dan jawabannya rekomendasi gitu. Kalau mau kembali Quran, Sunnah, kalau tidak ada ya para sahabat ya itu apa. Tapi kalau misalkan benar-benar mentok ya sudah keluar fatwa. Jadi fatwa itu dalam kondisi sangat darurat karena dilarangnya muncul syariah baru dalam Islam. Sekarang ulama-ulama dengan bebasnya berfatwa dan ulama-ulama setiap ditanya di pengajian manapun langsung ada tanya jawab, mukbang hukumnya apa? Langsung dijawab. Nabung hukumnya apa? Langsung dijawab. Pada waktu itu juga. Cash and carry. Iya. Ada kemarin ulama yang ngomong, jangan pernah ngajarin anak untuk menabung karena itu akan menghindarkan dia dari sedekah. Itu pernyataan itu gak pernah ada dalilnya. Tapi para ulama dengan sangat mudah mengeluarkan fatwa atau jawaban-jawaban itu sehingga beneran kaum muslimin terjebak pada syariah baru ayeuna teh. Syariah misalkan bahwa menabung, tidak boleh menabung karena menghindarkan kita dari sedekah. Kan nggak ada dalilnya, tapi bikin. Jadi ada banyak sekarang syariah. Bahkan syariah baru atau dalil-dalil baru terkait dengan akidah pun sekarang banyak bertebaran di mana-mana. Tapi kalau itu pun juga Pak bahaya kalau misalkan kita nggak boleh nabung, harus rajin-rajin sedekah. Sedangkan nanti misalkan kita ditampung di lembaga sedekah, misalkan ternyata yang lembaga sedekahnya korup kan rudet. Iya makanya, itu pernyataan ulama yang ada jutaan orang di Indonesia mengikutinya. Jadi maksudnya setiap pertanyaan langsung jawab gitu. Kalau misalkan dalam konteks ilmiah ya wajar kalau misalkan kita ada tanya jawab gitu. Tapi kalau misalkan agama dikhawatirkan dan memang benar akhirnya pendapat-pendapat orang dijadikan sebagai syariah. Sekarang misalkan Akang tadi misalkan, aduh saya bingung ya, kenapa? Karena Akang bukan mencoba untuk memecahkan masalah, mengingat-ingat fatwa ulama mana yang bisa saya ambil. Padahal fatwa itu bukan syariah kan? Iya. Itu menjadi dosa terbesar kaum muslimin sekarang adalah karena syariah baru bertebaran dan itu adalah pendapat-pendapat manusia. Dan itu artinya gini Pak, ketika misalkan seolah kita dinabobokan dengan pertanyaan jawaban-jawaban dari kegelisahan kita ada apa-apa misalkan nanyain apakah seolah kita dinabobokan yang artinya ketika Bapak tadi cerita ada satu masyarakat saat itu bertanya ke Kodi sampai terdesak barulah Kodi itu menjawab. Nah, kalau sekarang sih kayaknya enggak kan ya, ada apa-apa Ustadz saya ini hukumnya apa, langsung saja kan kalau menyatakan bisa jawab aja dengan Quran Sunnah, kalau enggak ya dia bilang gitu kan, harusnya gitu. Nah tidak ada pernyataan di endingnya tuh, saya hanya menemukan beberapa ya, termasuk mungkin kakak asuh saya yang ketika saya kebingungan saya nanya kalau ini hukumnya apa ya, terkait ini pembahasannya seperti apa. Dia jelaskan ini kayak begini, ini dalilnya, ini Qurannya, ini hadisnya, ini penjelasannya kayak begini, salahnya kayak begini, dan ini kalau menurut ijtihad saya kayak begini. Nah, terus kemudian dia langsung menyatakan disclaimer di bawahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalaulah masih penasaran, coba tanyakan lagi ke orang yang lain. Atau jika masih penasaran, bukalah kembali ke sumber yang aslinya. Nah, kan emang idealnya gitu kan? Idealnya kayak begitu dan
saya menemukan jawaban itu ada di kakak asuh saya, gitu. Ketika saya kebingungan nanya, beliau menjawab seperti itu. Lip, kalaupun misalkan masih belum puas atau masih belum kena jawabannya, silahkan bertanya kepada yang lebih tahu atau silahkan rujuk kepada referensi yang aslinya. Nah, artinya kalau misalkan kita selalu diarahkan seperti itu, setidaknya merangsang kita untuk kembali menggunakan akal kita ya Pak. Iya. Dan jika tidak ya itu dia tadi dininabobokan, kita konsumtif ya akhirnya menjamurlah fatwa-fatwa atau syariah-syariah yang baru. Terlebih lagi yang lebih bahaya lagi adalah fatwa pesanan. Nah, iya itu banyak. Tapi kita akhiri saja dulu karena saya mau mengajar di sekolah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Pak, taqabbalallahu minna wa minkum. Sekarang bulan Ramadan ya buat netizen. Apa dah ini mau di-uploadnya juga susah lebaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang di belakang tidak pada bunyi lagi.